Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang sangat ma'ruf, yang hampir dihafal oleh banyak kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Hadis ini sering difahami oleh sebagian kalangan bahwa kita dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Sebenarnya ada hal yang kurang tepat jika hadis ini kita maknai dengan kalimat suci bersih. Karena fitrah sesungguhnya bukan sesuatu yang bersih, tapi fitrah adalah sebuah bekal pertama, sebuah bekal awal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Tentu bekal itu adalah sebuah kebaikan atau bibit dari sebuah kebaikan. Maka para ulama menyimpulkan bahwa rasa malu, rasa takut, gembira, bersedih, susah, senang, bahagia, atau semua perasaan-perasaan mendasar yang bisa dirasakan oleh manusia adalah sebuah bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Maka siapapun kita, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, tua, muda, miskin, kaya, dan siapapun kita, semuanya memiliki bekal tersebut. Orang miskin tentu pernah merasa bahagia. Pun sebaliknya, bahwa orang kaya pun pernah merasa susah. Orang miskin pernah merasa senang. Orang miskin pernah merasa sedih. Pun demikian juga orang kaya juga demikian. Pernah merasa senang dan pernah merasa sedih. Karena itu sering saya sampaikan bahwa andaikan ditemukan alat ukur kebahagiaan, jangan-jangan tingkat bahagia orang miskin ketika mendapatkan rezeki yang berupa uang, meskipun uang itu sangat sedikit, misalnya 100.000, ketika diukur dengan alat deteksi bahagia, alat deteksi kesenangan, maka mungkin orang miskin yang mendapatkan rezeki 10.000, 100.000 tersebut ketika dideteksi bisa mencapai angka 90 atau bahkan 100. Dan bisa jadi ketika orang kaya yang biasanya mungkin mendapatkan 100 juta, maka ketika mendapatkan uang 10.000, jika deteksi dengan alat tersebut bisa jadi tidak sampai angka 10. Karena itu, kebahagiaan kita, kesenangan kita, siapapun kita sesungguhnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah lah yang bisa membuat hati tenang. Bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan paras rupa, bukan dengan pakaian yang indah, dan bukan dengan segala materi yang kita sandang. Bizikrillah, ala bizikrillah, hanya dengan zikir kepada Allah lah yang membuat hati tenang. Karena itu, dengan kata lain, ketika hati kita gundah gulana, resah, sedih,
susah dan gelisah. Maka sesungguhnya kita bisa menyimpulkan bahwa saat itu ada masalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah antara kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah antara zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa kita pastikan. Ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan apapun kondisi ekonomi kita, dalam keadaan apapun jasad kita, dalam keadaan apapun kondisi materi kita, insya Allah kita akan menjadi hamba yang sangat tenang. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Idza asabathu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabara. Dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka ini akan menjadi sesuatu yang baik baginya. Apapun kondisinya, senang, susah, sempit, lapang, semua adalah ada pahalanya. Semuanya adalah kebaikan bagi orang muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW setiap hendak memerintahkan kepada Bilal untuk iqamah, Rasulullah SAW tidak berkata kepada Bilal, "Aqimis shalah ya Bilal." Tapi Rasulullah SAW selalu menggunakan kalimat "Arihna ya Bilal." Wahai Bilal, buatlah saya tenang. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya puncak daripada zikir itu adalah sholat. Dengan demikian, puncak ketenangan kita di hidup di dunia ini adalah ketika sholat, di mana sholat adalah posisi yang paling dekat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya. Dan tentu kondisi ini akan membuat kita sangat tenang dan bahagia. Karena itu, kembali lagi sekali lagi saya katakan bahwa ketika hati kita resah, gelisah, gundah gulana, maka sesungguhnya bukan semata-mata karena permasalahan materi yang kita terima, akan tapi pasti disebabkan karena hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada masalah. Pasti karena zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada masalah. Pasti karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada masalah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.